Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kematian merupakan sebuah kepastian bagi semua makhluk yang hidup, termasuk kita manusia. Saya yakin cukup banyak orang yang kita kenal takut menghadapi kematian. Barangkali kita salah satu orang yang takut menghadapi kematian itu. Sejauh yang dapat disimpulkan dari pembicaraan seputar kematian, kebanyakan orang takut mati karena mereka takut tidak masuk surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini menampilkan sosok Yesus yang berkuasa atas penyakit kronis dan kematian. Dalam perikop Injil yang baru kita dengarkan, ada 2 kisah penyembuhan dilakukan Yesus. Penyembuhan pertama dilakukan Yesus terhadap wanita yang telah 12 tahun pendarahan. Penyembuhan kedua dilakukan Yesus terhadap anak kepala rumah ibadat, yaitu dengan membangkitkan anak kepala rumah ibadat itu. Penyembuhan dan pembangkitan anak yang mati itu merupakan bukti bahwa Yesus berkuasa atas kematian dan penyakit. Saudara-saudari terkasih, lewat bacaan hari ini, kita melihat bahwa Yesus memiliki kuasa atas penyakit dan kematian. Melalui bacaan hari ini dapat kita temukan bahwa kesembuhan wanita pendarahan selama 12 tahun dan kebangkitan anak kepala rumah ibadat itu terjadi berkat iman mereka kepada Yesus. Selain iman, kerendahan hati untuk datang mendekati dan meminta agar Yesus menyembuhkan penyakit mereka merupakan unsur yang penting dalam penyembuhan yang mereka alami. Melalui Injil hari ini, kita diajak untuk semakin memantapkan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus dengan tetap rendah hati, mohon pertolongannya dalam hidup kita, khususnya dalam situasi sakit, baik sakit fisik maupun rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam banyak hal kita kerap mengalami kematian-kematian. Kematian yang saya maksudkan ialah kematian kepekaan,
kematian harapan, kematian kepedulian, kematian menghargai orang lain, dan kematian lain-lainnya. Oleh karena itu, marilah kita dengan rendah hati memohon agar Tuhan membantu kita bangkit dari kematian-kematian kecil kita. Marilah kita untuk membangun kepekaan, kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama anggota keluarga kita masing-masing, supaya iman yang kita miliki juga nyata dalam tindakan kita. Tindakan-tindakan kita yang baik merupakan bukti bahwa kita memiliki iman yang baik. Semoga Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan dan kemampuan iman agar kami dihibur dikala berada dalam kesedihan. Ajar kami untuk tetap beriman dan percaya kepadamu, agar kami boleh ikut serta dalam penyelamatanmu. Yesus, tambahkanlah selalu iman kami. Doa ini kami hantar dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama, dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.